Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan membagikan beberapa soal tryout seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Khususnya pada kesempatan kali ini saya akan membagi tentang soal-soal pedagogik. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang atau akan melaksanakan tryout tersebut. Berikut beberapa soalnya. Yang pertama, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan titik-titik. Pilihannya berkomunikasi, berinteraksi, memecahkan masalah, mengintegrasikan diri, dan mengemukakan pendapat. Manakah yang tepat? Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah istilah kognitif. Jadi, yang benar adalah kemampuan memecahkan masalah. Jadi, pilihan yang ketiga. Soal yang berikutnya, tindakan guru untuk mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tindakan yang memperhatikan aspek pilihannya sosial, kultural, etnik, motivasi, dan status sosial. Istilah yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kurang semangat. Jadi kalau ada peserta didik yang kurang semangat, harus kita beri motivasi. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang motivasi. Soal yang berikutnya, manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Jadi diberikan gambar di sini beberapa orang sedang naik pelampung atau perahu karet perahu karet. Pilihannya adalah kapan alat transportasi tersebut digunakan, mengapa manusia menyukai hobi tersebut, sebutkan 2 contoh alat transportasi air, jelaskan fungsi alat transportasi air, dan yang terakhir itu kurang kelihatan itu adalah jelaskan manfaat alat transportasi air. Jika kita lihat gambar tersebut, beberapa orang ini adalah memanfaatkan atau menggunakan perahu karet Jadi kalau saya lebih cenderung kepada jawaban yang keempat, yaitu jelaskan fungsi alat transportasi air. Karena di sini digunakan, dimanfaatkan. Jadi tentang masalah fungsi alat. Soal berikutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar atau pilihan yang pertama konstruktivistik, behavioristik, kognitivistik, rekonstruktivistik, atau humanistik. Yang perlu digarisbawahi adalah mengenai tingkah laku serta hubungan antara stimulus dan respon. Jadi jawaban yang benar atau yang tepat adalah behavioristik. Soal yang berikutnya, contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tinggi adalah pilihannya menganalisis perakiraan cuaca di negara-negara dari 5 benua, mencatat hasil pengamatan cuaca setiap hari dan menganalisisnya, melihat video di internet tentang perakiraan cuaca selama sebulan,
membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, dan membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim di berbagai negara. Yang perlu kita garis bawahi dari pilihan-pilihannya adalah tentang kata kerjanya ya, menganalisis, mencatat, melihat, membandingkan, dan membaca. Kalau mencatat, melihat, membaca itu sudah pasti tidak masuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, karena di situ kegiatannya ya hanya tingkatnya masih ringan di bawah. Jadi yang paling tepat adalah yang menganalisis. Terus menganalisis itu sudah tingkatan yang tinggi. Jadi jawabannya yang paling atas. Soal yang berikutnya, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, merupakan teori behavioristik, konstruktivistik, humanistik, kognitivistik, atau sibernetik. Kalau di sini berbicara tentang manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Ini berbicara tentang manusia, atau istilahnya dalam teori belajar itu ada istilah tujuannya untuk memanusiakan manusia. Itu adalah teori belajar humanistik. Baiklah, untuk video kali ini mungkin hanya soal-soal itu saja. Nanti untuk berikutnya mungkin akan dibahas soal yang lebih. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi tryout seri belajar P3K ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.